Shalom, selamat pagi saudaraku. Sepanjang bulan April ini, kita akan mempelajari satu judul besar, Orang-orang Terkenal. Renungan pagi kita hari ini 1 April berjudul, Keturunan yang Banyak. Ayat intinya diambil dari Keluaran 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Bersama saya, Pendeta Andre Daembani. Mari kita dengarkan penjelasannya. Rachel Krishevsky benar-benar mempercayai perintah untuk beranak cuculah dan bertambah banyak. Saat nenek buyut berusia 99 tahun itu meninggal dunia di Yerusalem pada September 2009, dia meninggalkan anak, cucu, cicit, bahkan cicit buyut. Rachel menikah dengan sepupunya Yitzhak pada tahun 1929, tepat sebelum berusia 19 tahun. Pasangan itu kemudian melahirkan 7 putra dan 4 putri ke dunia. Dalam komunitas Yahudi ultra-ortodoks, keluarga besar dipandang sebagai berkat. Kemudian, ke-11 orang keturunannya tersebut ternyata mengadopsi pandangan sang ibu, dan mereka kemudian diberkati dengan 150 anak kandung sendiri. 150 cucu ini melanjutkan komitmen untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Kemudian berkembang dengan lebih dari 1.000 anak. Dari sini, keturunan Rachel terus berlipat ganda dan dia diberkati dengan beberapa ratus cicit. Karena jumlah mereka yang besar, keluarga tidak yakin berapa banyak sebenarnya keturunan yang ada. Para cucu Rachel memperkirakan setidaknya ada 1.400 orang. Karena mereka, hampir semua keluarga Rachel sangat produktif. Cucu-cucunya berkata, nenek adalah seorang wanita yang takut akan Tuhan, yang hafal seluruh kitab Mazmur, dan berpartisipasi dalam semua pertemuan keluarga. Sampai dia berusia 97 tahun, dia tahu semua nama dari keturunannya. Hal ini membuat kita lebih mudah untuk memahami bagaimana 70 orang Ibrani bisa bertumbuh menjadi bangsa lebih dari 2 juta saat tinggal di Mesir selama 200 tahun. Alkitab mengajarkan bahwa anak-anak harus menjadi berkat dari Tuhan. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Sebagaimana dicatat dalam Mazmur 127 ayat 5. Anak-anak Israel menganggap serius perintah Allah untuk beranak cucu dan bertambah banyak, yang disebutkan setidaknya 9 kali dalam kitab Kejadian saja. Bahkan saat menghadapi penganiayaan, keluarga-keluarga Ibrani tetap bertumbuh di tanah Mesir, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Dicatat dalam Keluaran 1 ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dengan cara yang sama di mana umat Allah dalam perjanjian lama bertambah jumlahnya, demikian juga mereka tumbuh selama masa penganiayaan di zaman perjanjian baru dan seterusnya. Lukas menulis, pada saat Saulus menganiaya gereja, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Sebagaimana dicatat dalam Kisah 8 ayat 4. Menakjubkan bahwa terkadang dibutuhkan masa-masa sulit agar Injil dapat tersebar dan gereja Tuhan bertumbuh. Tetapi Tuhan setia
dan menjanjikan jika kita tetap tinggal di dalam Yesus, kita akan berbuah dan berlipat ganda secara rohani. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar bagaimana penyertaan Tuhan bagi umat-umat-Mu di dalam mereka beranak cucu dan bertambah banyak. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami diingatkan bagaimana pertumbuhan umat-umat percaya oleh karena penyertaan-Mu, sekalipun mereka harus melewati penganiayaan, tetapi mereka terus bertumbuh di dalam iman mereka kepada Tuhan. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan menghidupkan firman yang sudah kami dengarkan, belajar dari pengalaman bangsa Israel yang beranak cucu dan bertambah banyak, boleh menjadi satu pelajaran yang baik bagi kami, bagaimana tinggal di dalam Tuhan dan beranak cucu, serta menikmati berkat-berkat. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.